Pasal ke-89. Berapa lamakah kesempatan untuk bertobat? Petrus bertanya, berapa lamakah aku harus memberi kesempatan pada saudaraku untuk bertobat? Yesus menjawab, sebanyak waktu yang kau ingin diberi kesempatan oleh orang lain. Petrus bertanya pula, tidak semua orang mengerti demikian itu, maka bicaralah kepada kami dengan lebih jelas. Yesus menjawab, berilah saudaramu kesempatan selama Allah masih memberi kesempatan kepadanya. Berkata Yesus, dan ini pun tidak akan dipahami oleh mereka. Yesus menjawab, berilah dia kesempatan selagi masih ada waktu baginya untuk bertobat. Maka Petrus bersama yang lain-lain merasa sedih, karena mereka belum bisa mengerti tentang maksud dan uraian itu. Di saat itu Yesus berkata, andai kata kamu mempunyai benar-benar pengertian dan kamu mengetahui bahwa kamu sendiri orang-orang berdosa, niscaya tidak akan terlintas dalam pikiranmu sama sekali untuk mencabut rahmat dari hatimu terhadap seorang yang berdosa. Dari itu kukatakan kepadamu dengan jelas, bahwa seorang yang berdosa itu harus diberi kesempatan untuk bertobat selama ia masih mempunyai nafas yang keluar dari belakang gigi-giginya. Karena begitulah ia diberi kesempatan oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa dan Penyayang, bahwa Allah tidak memfirmankan bahwa aku mengampuni orang yang berdosa itu di saat ia berpuasa, bersedekah, bersembahyang, dan haji. Dan itulah yang banyak dikerjakan orang, padahal mereka itu terkutuk oleh yang abadi. Akan tetapi ia Allah berfirman, pada detik-detik di mana seorang berdosa itu menyesali dosa-dosa mereka, maka dosanya tidak akan kuingat lagi. Kemudian Yesus berkata, sudahkah kamu mengerti? Para murid menjawab, kami telah mengerti sebagian dan sebagian lagi belum. Yesus menjawab, apa yang belum kamu pahami? Maka mereka menjawab, karena adanya perkataan kebanyakan orang yang sembahyang dan berpuasa itu terkutuk. Di waktu itu Yesus berkata, sungguh kukatakan kepadamu, bahwa orang-orang yang berpura-pura dan semua umat itu juga bersembahyang, bersedekah, dan berpuasa lebih banyak daripada kekasih Allah. Akan tetapi karena mereka tidak memiliki iman, maka tidaklah mereka berkesempatan untuk bertobat, karena itulah mereka menjadi terkutuk. Maka Yahya berkata ketika itu, beritahulah kami, demi kecintaan kepada Allah, apakah iman itu? Yesus menjawab, telah tiba saatnya bagi kita untuk bersembahyang pagi. Maka bangkitlah mereka, mandi, lalu bersembahyang untuk Tuhan kami yang maha berkah untuk selama-lamanya. Pasal ke-90. Iman itu adalah laksana sebuah stempel dan cara untuk memelihara iman. Maka setelah sembahyang itu selesai, mendekatlah para murid kepadanya, kemudian ia membuka mulutnya, katanya, dekatlah ke sini wahai Yahya, karena aku hari ini akan menjawab engkau tentang segala sesuatu yang engkau tanyakan. Iman itu adalah sebuah stempel yang dicapkan oleh Allah kepada manusia-manusia pilihannya. Dan stempel mana yang telah dikaruniakan kepada Rasulnya yang semua pilihan itu menerima iman dari kedua tangannya. Jadi iman itu adalah tunggal sebagaimana Allah itu juga tunggal adanya. Dari itu ketika Allah menciptakan Rasulnya sebelum segala sesuatu, dikaruniailah dia iman sebelum segala sesuatu. Iman adalah laksana lukisan Allah dan lukisan segala yang diciptakan dan difirmankannya. Maka seorang yang beriman itu akan melihat dengan iman lebih jelas daripada penglihatannya akan segala sesuatu itu jika melihat dengan matanya. Karena kedua mata ini bisa salah, bahkan hampir selalu salah. Adapun iman itu tidak akan pernah salah, karena dasarnya adalah Allah dan firman-Nya. Percayalah kepadaku, bahwa dengan iman itu akan selamatlah semua manusia pilihan Allah. Dan sudah pasti bahwa tanpa iman akan tidak mungkin bagi seseorang itu untuk merelakan Allah. Daripada itu, setan tidak berusaha untuk membatalkan puasa, sembahyang, dan sedekah-sedekah serta haji. Bahkan dia menganjurkan kepada orang-orang kafir untuk mengerjakannya.
karena dia merasa senang melihat seorang manusia bekerja tanpa mendapatkan upah. Akan tetapi ia berusaha sekuat tenaganya untuk membatalkan iman. Dari itu adalah suatu kewajiban yang lebih istimewa atas kita untuk dipeliharalah iman itu dengan penuh kesungguhan. Adapun cara yang paling aman untuk memelihara iman ialah kita tinggalkan perkataan mengapa, karena mengapa itu telah menyebabkan keluarnya manusia dari Firdaus dan mengubah iblis dari seorang malaikat yang bagus menjadi setan yang menakutkan. Maka Yahya menanyakan, bagaimana kami tinggalkan perkataan mengapa padahal ia pintunya ilmu pengetahuan? Yesus menjawab, bahkan mengapa itu adalah pintu neraka. Maka terdiamlah Yahya. Adapun Yesus menambahkan, apabila engkau mengetahui bahwa Allah telah berfirman sesuatu, maka siapakah engkau wahai insan sehingga engkau mengocehkan? Mengapakah wahai Allah engkau memfirmankan demikian? Mengapakah wahai Allah engkau berbuat demikian? Pernahkah misalnya tempat yang terbuat dari tanah itu mengatakan kepada si pembuatnya, mengapa engkau bikin aku untuk menjadi tempat air, bukan menjadi tempat minyak wangi? Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa dalam tiap ujian kamu harus menguatkan tekadmu dengan kalimat, hanya karena Allah telah memfirmankan begini, hanya karena Allah telah berbuat begitu, hanya karena Allah menghendaki demikian. Karena apabila engkau berbuat demikian, niscaya engkau akan hidup dalam aman dan iman.